yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masa-masa beliau sehat, apabila beliau merasakan sakit di tubuhnya, beliau memegang bagian tubuhnya atau beliau membacakan muawwidzat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu meniupkan ke tangannya dan mengusapkan ke bagian yang sakit. Atau terkadang beliau memegang bagian yang sakit lalu membaca doa-doa meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kali ini di sakit beliau menjelang wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup untuk melakukannya, maka Aisyah radhiyallahu anha menggantikannya. Aisyah radhiyallahu anha membacakan muawwidzat. Aisyah radhiyallahu anha membacakan doa-doa dan zikir-zikir yang beliau dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meniup tangannya, lalu mengusapkan ke bagian tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sakit. Ini juga merupakan sunnah, merupakan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha agar kita berobat, agar kita menggunakan pengobatan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ruqyah syar'iyyah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah juga melakukannya. Kemudian pada hari Rabu, 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin meninggi, panasnya semakin bertambah. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan, kemudian tersadar suatu hari. Beliau pingsan, kemudian sadar, bangun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahriku alayya min sab'i kurabin lam tuhallal awqiyatahunna la'alli a'had ilan nas." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bawakan kepadaku atau tuangkan kepadaku 7 kantong air yang belum dibuka kantongnya, yang belum dibuka ikatannya. Semoga aku bisa keluar menemui orang banyak, menemui manusia. Dalam riwayat lain, Rasulullah meminta ambilkan air dari 7 tempat yang berbeda. Maksudnya tidak lain dan tidak bukan untuk mengambil berkah dari bilangan yang ganjil. Dan juga karena air sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minal ma'i kullu syai'in hayy." Surah Al-Anbiya ayat 30. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu berupa kehidupan. Air sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Tibbun Nabawi di salah satu bagian dari Zadul Ma'ad, juga bisa digunakan untuk mengurangi panas. Ketika Rasulullah meminta air, itu adalah untuk mengurangi panas dan demamnya yang kian meninggi. Kemudian para sahabat atau istri-istri beliau, keluarga beliau yang hadir ketika itu, memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyiramkan ke tubuhnya air dari 7 bejana sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan dirinya lebih segar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid dan duduk di atas mimbar. Kepala beliau masih diikat. Lalu beliau khutbah, memberi wasiat kepada kaum muslimin yang hadir ketika itu. Di antaranya beliau bersabda, "La'natullahi 'alal yahud wan nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." La'natullahi 'alal yahudi wan nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rawahul Bukhari. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di dalam riwayat lain, di hari-hari sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sadarkan diri, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan salah seorang istrinya, yaitu Ummu Salamah, bercerita tentang perjalanannya di negeri Sam, bercerita tentang gereja-gereja yang disaksikannya.
di mana beliau menceritakan keindahan gambar-gambar yang ada di dalam gereja tersebut. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menegaskan bahwasanya mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Innahum qaumun, sesungguhnya mereka adalah kaum, idza matu fihim unasun salihun, apabila ada orang-orang soleh yang mati di antara mereka, ittakhadhu quburahum masajid, mereka menjadikan kuburan mereka masjid. Wasawwaru tilka tasawir, lalu mereka melukis dan menggambar gambar-gambar tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dari perbuatan orang-orang non-muslim, orang-orang Nasrani tersebut, yang menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, atau menguburkan orang-orang soleh di antara mereka di masjid, di tempat-tempat ibadah, lalu menggambar-gambar dan melukis-lukis tokoh-tokoh mereka, sehingga menyeret mereka untuk ghulu, bersikap melampaui batas, mengkultuskan tokoh-tokoh agama mereka dan orang-orang soleh di antara mereka. Suatu hari, masih di hari-hari sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekelompok sahabat berkumpul di masjid, sahabat Ansar. Mereka mengingat majelis-majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Lalu mereka menangis terisak-isak, sedih ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbaring sakit. Lewatlah Abu Bakar dan Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka bertanya, "Ma yubkikum? Kenapa kalian menangis?" Qalu, sahabat Ansar berkata, "Zakarna majlisan Nabi sallallahu alaihi wasallam minna." Kami teringat majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami. Lalu Abu Bakar dan Abbas masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang kondisi dan keadaan sahabat Ansar ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai sahabat Ansar karena merekalah yang menerima beliau, yang membela beliau tatkala beliau diusir, tatkala beliau pergi meninggalkan kampung halaman mereka. Merekalah sahabat-sahabat Ansar yang telah mengorbankan harta, benda dan jiwa mereka untuk perjuangan Islam, menegakkan agama Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan Abu Bakar tentang Ansar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksakan dirinya keluar dari kamarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksakan dirinya keluar dari kamarnya dengan susah payah, lalu naik ke atas mimbar, memuji Allah, menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda, "Usikum bil ansar, usikum bil ansar." Aku wasiatkan kalian agar berlaku baik terhadap sahabat-sahabat Ansar. Fa innahum kursi wa aibati. Sesungguhnya merekalah bala bantuanku, sesungguhnya merekalah yang telah menolongku, dan sesungguhnya merekalah yang menyimpan rahasiaku, tempat orang-orang kepercayaanku. Wa qad qadau alladhi alaihim. Mereka telah menunaikan kewajiban-kewajiban mereka. Faqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musiihim. Terimalah yang orang-orang baik di antara mereka, dan maafkanlah yang berlaku salah di antara mereka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan sahabat Rasulullah, menunjukkan betapa besarnya kedudukan sahabat Ansar. Wajib bagi kita untuk mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk meneladani mereka. Wajib bagi kita untuk membela mereka. Wajib bagi kita untuk membela kehormatan mereka dari kedustaan-kedustaan orang-orang yang berusaha merusak kehormatan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang mengkafirkan sebagian besar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang-orang Syiah yang mengkufurkan atau yang menghujat sebagian besar sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya tersebut menasihati umatnya, menunjukkan mereka kepada kebaikan,
berwasiat dan mengingatkan mereka dari keburukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengisyaratkan kembali tentang semakin dekatnya ajal yang akan menjemput beliau. Di antara yang beliau katakan ketika itu, "Inna abdan," kata beliau kepada kaum muslimin, ada seorang hamba, khayyarahullah, Allah memberikannya pilihan, an yu'tiyahu min zuratid dunya masya wa bainama indah. Allah memberikan pilihan kepada hamba ini antara perhiasan dunia apapun yang dia inginkan dan antara apa yang ada di sisi Allah. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, meneteslah air matanya. Beliau menangis terisak-isak di hadapan sahabat yang lainnya, sehingga sahabat yang lainnya heran, kenapa pula Abu Bakar menangis ketika Rasul mengatakan ada seorang hamba diberi pilihan antara perhiasan dunia dan seluruh yang dikehendakinya dengan apa yang ada di sisi Allah. Kenapa pula dia menangis? Mereka tidak paham hamba yang dimaksud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Bakar paham yang dimaksud oleh Rasulullah adalah dirinya sendiri. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dirinya sendiri. Beliaulah hamba tersebut. Beliaulah yang telah memilih apa yang ada di sisi Rabb-Nya. Dan akhirnya, seiring perjalanan hari dan waktu, setelah itu baru sahabat tahu kenapa Abu Bakar menangis setelah wafatnya Rasulullah. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu? Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal abdu wa kana Abu Bakrin a'lamuna. Kata Abu Sa'id, ternyata hamba yang dimaksud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui, paling paham, paling mengerti di antara kami. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tatkala Abu Bakar menangis terisak-isak, kemudian dia berkata, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Ibu bapakku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah. Rasulullah langsung memerintahkan Abu Bakar diam. Ala rislika ya Abu Bakrin. Cukup. Hentikan wahai Abu Bakar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, "Unzuru hadhil abwab allafidha fil masjid." Lihatlah oleh kalian pintu-pintu yang mengarah ke masjid. Pintu-pintu rumah yang mengarah ke masjid. Fasudduha, tutup seluruh pintu-pintu yang mengarah ke masjid. Illa baita Abi Bakrin, kecuali rumah Abu Bakar. Fa inni la a'lam ahadan kana afdal fi suhbah indi yadan minhu. Sesungguhnya aku tidak mengetahui orang yang lebih utama di antara sahabatku dalam menemaniku selain daripada Abu Bakar. Wa inni law kuntu muttakhidan minal abdi khalilan. Dan sesungguhnya kalaulah aku mengambil kekasih, memilih kekasih di antara manusia, lattakhadtu Abu Bakrin khalila, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih, khalil. Walakin, akan tetapi itu tidak ada. Yang ada adalah suhbah, persahabatan, wa ikha, dan persaudaraan iman, wa ikha'u iman, dan persaudaraan seiman. Hatta yajma' Allahu bainana indahu, sampai Allah mengumpulkan kita di sisinya. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga merupakan isyarat bahwasanya beliau akan menyerahkan urusan pimpinan ini kepada Abu Bakar. Sebelum wafatnya, lihatlah, beliau memerintahkan kaum muslimin menutup seluruh pintu yang menuju ke masjid kecuali pintu Abu Bakrin. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Bahkan dengan tegas beliau mengatakan kalau seandainya beliau mengambil kekasih dari manusia, beliau akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Nah, lantas kenapa ada sebagian orang seperti Syiah Rafidhah yang ada di Iran, di dalam buku-buku mereka, di dalam akidah dan keyakinan mereka, mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah berhala. Mereka mengatakan dan mengkufurkan Abu Bakar dan Umar. Terlaknatlah orang-orang yang mengkufurkan sahabat yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah parah.
di hari Kamis, 4 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah parah. Ibnu Abbas apabila teringat hari Kamis, beliau menangis. Beliau berkata, Yaumul Khamis, hari Kamis. Wa ma yaumul Khamis, tahukah kalian apa hari Kamis itu? Hari di mana ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'ahu. Hari di mana sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kian parah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, "Halummu aktubu lakum kitaban lan tadillu ba'dahu." Kemari. Ketika Rasulullah terbaring sakit di hari Kamis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat yang ada. "Kemari. Bawakan juru tulis agar aku menuliskan untuk kalian sesuatu agar kalian tidak sesat setelahnya." Beliau ingin menuliskan wasiat-wasiatnya. Ketika itu di rumah, di antara kaum muslimin di dalam kamar Rasulullah ada Umar bin Khattab. Umar berkata, "Qad ghaliba alaihi al-waja' wa indakum Qur'an, hasbukum kitabullah." Apa kata Umar? Rasulullah sakitnya semakin parah. Mungkin Rasulullah berkata itu karena sakit, mengigau. Biasa orang sakit kadang-kadang tidak sadar ucapannya. Apa kata Umar? Rasulullah sakit. Mungkin dia tidak sadar mengucapkan kata-katanya. Cukup jangan dengar. Cukup bagi kalian Al-Quran. Al-Quran sudah ada, kitabullah. Akhirnya Ahlul Bait dan orang-orang yang ada di sisi Rasulullah ketika itu berbeda pendapat, berselisih paham. Di antara mereka ada yang mengatakan, dekatkan buku dan pena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar catat apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Di antaranya ada yang mengikuti pendapat Umar tidak setuju, sehingga mereka berbeda pendapat dan meninggi suara mereka, berdebat satu sama lainnya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qumu anni, pergi, tinggalkan saya." Tatkala sahabat berbeda pendapat, berselisih paham, saling berdebat di sisinya, Rasulullah marah. Lalu Rasulullah berkata, "Qumu anni, tinggalkan aku." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lihatlah bagaimana perselisihan. Perselisihan memang tidak mungkin dihindari. Bahkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat berselisih. Sahabat berbeda pendapat. Oleh karena itu, perselisihan, perbedaan pendapat tidak mungkin dihindari. Tetapi yang mungkin dihindari adalah perpecahan. Perbedaan pendapat itu adalah wajar. Perselisihan itu adalah biasa. Selama perselisihan tersebut, perbedaan tersebut dihadapi dengan kepala yang dingin, dihadapi dengan lapang dada, dan tujuannya adalah mencari kebenaran, tidak bersetegang urat leher, tidak saling keras kepala. Perbedaan pendapat itu biasa. Yang tidak biasa dan tidak wajar, yang tidak patut adalah berpecah belah karenanya. Lihatlah, ini menunjukkan bibit-bibit fitnah, bibit-bibit perselisihan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari sahabat ada yang memegang pendapat Umar, dan sebagian lagi ada yang ingin mencatat apa yang ingin diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar untuk terakhir kalinya. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lagi naik mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di hadapan sahabat untuk terakhir kalinya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digandeng oleh dua orang sahabat, berjalan dengan terseret-seret. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin, akhrijul musyrikin min jaziratil Arab. Keluarkan orang-orang musyrikin dari jazirah Arab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wa ajizul wufud binahwi ma kuntu ujizuhum. Hormati utusan-utusan, hargai utusan-utusan yang datang, tamu-tamu yang datang, beri mereka hadiah-hadiah sebagaimana dahulu aku melakukannya.
Wa sakata anisalisa. Kemudian wasiat yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam atau perawinya lupa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar di hadapan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar di hadapan manusia untuk mengembalikan hak-hak manusia di hadapan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang harta bendanya pernah aku ambil, maka silahkan dia hari ini mengambil kembali hartanya dariku. Barang siapa yang pernah aku sakiti, barang siapa yang pernah aku pukul, maka silahkan dia mengkisasku hari ini. Subhanallah. Di hadapan para sahabat, di tengah sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ingin mengembalikan hak-hak manusia. Ketika itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya tertunduk, menangis. Siapa yang akan tega menuntut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang akan tega, yang akan berani menuntut balas jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memukulnya? Tiba-tiba dalam isak tangis sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, suasana yang sangat mencekam, yang sangat mengharukan. Salah seorang sahabat, Ukasyah bin Mihsan, berdiri lalu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya akan menuntut balas. Ya Rasulullah, dahulu engkau ketika meluruskan saf, ketika meluruskan barisan, ketika engkau meluruskan barisan di perang Badar, engkau menusuk perutku, engkau menusuk pinggangku dengan tongkatmu. Hari ini aku akan menuntut balas." Sahabat tercengang, sahabat menangis, sahabat terisak-isak. Kenapa ada seorang sahabat yang berani ketika itu menuntut balas? Lalu berdirilah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berdiri seraya berkata, "Ana lil qisas ya Rasulullah." Saya yang akan menggantikanmu untuk dikisas, hai Rasulullah. Saya yang akan menggantikanmu untuk dikisas, ya Rasulullah. Begitulah para sahabat. Mereka akan mengorbankan diri mereka. Bahkan mereka akan mengorbankan jiwa raga mereka. Menjadikan diri mereka sebagai tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan Ali. Lalu memerintahkan Ukasyah untuk maju. Majulah Ukasyah radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah memberikan tongkat yang dulu dia menusuk perut Ukasyah dengannya. Kemudian Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu ketika engkau menusuk perutku, aku tidak memakai baju. Maka juga aku akan menusuk perutmu tanpa alas satupun." Subhanallah. Maka ketika itu Rasulullah menyingkap bajunya sehingga tampak kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selangkah demi selangkah Ukasyah maju ke mimbar. Lalu tiba-tiba Ukasyah radhiyallahu anhu memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempelkan pipinya ke kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu terisak-isak menangis, mengatakan, "Diriku tebusan untukmu wahai Rasulullah. Diriku tebusan untukmu wahai Rasulullah." Siapa yang akan berani menuntut balas? Siapa yang akan berani mengkisas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau Ukasyah hanya ingin memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari terakhirnya. Beliau hanya ingin memeluk orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai, orang yang akan ditebusnya jika itu bisa dengan dirinya. Masjid ketika itu penuh dengan tangisan. Semuanya menangis sedih, semuanya terisak-isak orang yang mereka cintai dalam keadaan seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Siapa di antara kalian yang hartanya pernah saya ambil, maka silahkan hari ini mengambilnya. Sebelum datang hari yang tidak ada lagi dirham, tidak bisa lagi ada untuk mengembalikannya." Kemudian berdiri seseorang mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Rasulullah dahulu pernah memakai hartanya sedikit. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengambil
uang beberapa dirham untuk mengembalikan harta tersebut. Setelah itu Rasulullah SAW kembali ke kamarnya dan tirai pun ditutup. Setelah itu Rasulullah SAW tidak pernah lagi naik ke atas mimbar. Suatu hari menjelang wafatnya, Rasulullah SAW ketika itu berbaring di atas tempat tidurnya. Tiba-tiba beliau mendengar suara Bilal mengumandangkan azan untuk salat Isya di malam Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tatkala kumandang azan selesai, Rasulullah SAW menoleh kepada Aisyah radhiyallahu anha seraya berkata, "Da'u lima fil mikhdab, ambilkan saya air." Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fafa'alna," lalu kami mengambilkan air untuknya. Faghtasala, kemudian Rasulullah SAW mandi. Fadhahaba liyanu, kemudian beliau setelah mandi berusaha bangkit untuk keluar salat bersama manusia, bersama kaum muslimin. Tiba-tiba beliau pingsan, tidak kuat. Kemudian beliau siuman kembali, lalu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu bertanya kepada yang ada di sisinya, "Asallan nas?" Apakah manusia telah salat? Maka orang yang ada di sekitarnya berkata, "La ya Rasulullah, wa hum yantazirunak." Belum wahai Rasulullah, mereka menantimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah kembali meminta air, kemudian mandi, menyiram tubuhnya, berwudu dan berusaha untuk bangkit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh dan pingsan kembali. Kemudian beliau siuman, bertanya kembali, "Apakah manusia telah salat?" "Belum ya Rasulullah, mereka masih menantimu." Lalu Rasulullah mengulangi kembali, mandi, kemudian berwudu, membasahi tubuhnya, lalu pingsan, dan begitu seterusnya. Rasulullah tidak lagi sanggup untuk keluar salat memimpin kaum muslimin. Subhanallah. Lihatlah wahai kaum muslimin dan muslimat, Habibuna, kekasih kita, Al-Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan seperti itu beliau masih berusaha untuk keluar salat berjamaah bersama kaum muslimin. Lihatlah wahai kaum muslimin dan muslimat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan salat. Dan memang di hari-hari sakitnya tersebut, di antara wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan, "As-shalah wa ma malakat aymanukum. As-shalah wa ma malakat aymanukum. As-shalah wa ma malakat aymanukum." Ingatlah salat, jagalah salat. Beliau ulangi sampai 3 kali, menunjukkan betapa pentingnya salat dalam kehidupan manusia. Alangkah meruginya orang-orang yang bersaksi tiada yang patut diibadati selain Allah, orang-orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah, lalu dia tidak mengerjakan salat, lalu dia meninggalkan salat yang merupakan tiang agamanya. Alangkah meruginya mereka, orang-orang yang melalaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, lalu mengaku mencintainya, lalu mengaku memuliakannya, hanya sekedar sekali setahun dengan memperingati dan merayakan hari lahirnya, melalaikan wasiat-wasiatnya. Di manakah cinta kita kepada Rasulullah? Di manakah pemuliaan kita? Di manakah penghargaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kita tidak menunaikan wasiatnya ini? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi sanggup keluar untuk memimpin manusia salat, beliau bersabda, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Kata beliau, perintahkan Abu Bakar untuk salat memimpin manusia. Ini juga sebuah isyarat bahwasanya Abu Bakar diserahkan oleh Rasulullah untuk memimpin kaum muslimin setelah dia. Karena ketika itu seorang pemimpin sekaligus yang memimpin mereka dalam salat. Sebagaimana Rasulullah memimpin umat, beliau juga yang memimpin mereka dalam salat. Dan ini menunjukkan sekali lagi keutamaan Abu Bakar Siddiq di atas sahabat-sahabat yang lainnya.
Tatkala Aisyah radhiyallahu anha mendengar kata-kata tersebut, tatkala dia mengetahui bahwasanya Abu Bakrin, bapaknya, akan mewakili menggantikan Rasulullah memimpin manusia, dia khawatir. Dia khawatir karena Abu Bakar orang yang sangat perasa. Abu Bakar apabila dia menangis, khawatir kaum muslimin di belakangnya tidak akan mendengar bacaan Abu Bakar. Oleh karena itu, Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha agar Rasulullah mencarikan orang lain atau membatalkan niatnya untuk memerintahkan Abu Bakar. Tetapi setiap kali Aisyah berbicara kepada Rasulullah, menganjurkan agar orang lain selain Abu Bakar yang memimpin salat, Rasulullah senantiasa mengulangi, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Tatkala Aisyah melihat pendirian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah teguh untuk memerintahkan Abu Bakar memimpin kaum muslimin, Aisyah mencari-cari alasan, lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun asyaf." Wahai Rasulullah, Abu Bakar adalah seorang yang sangat perasa. Wa innahu mata yakumu maqamak la yasma'un nas. Kalau dia berdiri di posisimu, manusia tidak akan bisa mendengar bacaannya karena tangisannya. Falau amarta Umar, andai kata engkau memerintahkan Umar yang memimpin manusia. Akhirnya, karena mereka, Aisyah dan juga istri yang lainnya Hafsah, terus menerus berusaha untuk mengalihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah berkata kepada mereka, "Mah, diam. Mah, cukup. Inna kunna la antunna sawahiba Yusuf." Kalian ini betul-betul persis seperti perempuan-perempuan dahulu yang mengelabui Yusuf. Maksudnya memang perempuan ini seperti itu. Tidak pernah putus asa, berusaha untuk mengalihkan keinginan laki-laki. Seperti itulah maksudnya sebagaimana dahulu wanita-wanita menipu daya Yusuf. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi, muru Abu Bakrin fa yusalli bin nas. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hari Jumat dan hari Sabtu dan seterusnya sampai hari Senin wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakarlah yang memimpin kaum muslimin salat. Pada hari Ahad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan dirinya agak ringan, agak enteng. Waktu itu salat zuhur, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diapit oleh dua orang sahabat dengan menyeret-nyeret kakinya di bumi karena sudah tidak kuat lagi untuk menopang badannya. Sementara Abu Bakar sedang salat bersama kaum muslimin. Tatkala Abu Bakar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul karena kamar Aisyah radhiyallahu anha, pintunya itu adalah di depan, sehingga kalau Rasulullah keluar, kaum muslimin pasti melihatnya di saf terdepan, sama dengan sebaris dengan saf terdepan. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu an melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul, Abu Bakar bergerak untuk mundur, mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin salat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat agar Abu Bakar tidak usah mundur dan tetap di tempatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping Abu Bakar, di sebelah kiri Abu Bakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat dan Abu Bakar berdiri di sampingnya mengikuti salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan manusia mengikuti salat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Senin itulah dia hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin, tepatnya di bulan Rabiul Awal, ketika salat subuh,
Abu Bakar sedang memimpin kaum muslimin salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, menyingkap tabir pintunya, memandang para sahabat kaum muslimin yang salat dengan barisan yang rapi. Di belakang imam mereka Abu Bakar Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang sahabatnya pandangan yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang sahabatnya pandangan perpisahan. Ketika itu beliau memaksakan dirinya. Akan tetapi beliau tersenyum melihat barisan kaum muslimin yang rapi, melihat salat mereka yang khusyuk. Wajah beliau bersinar, memancarkan cahaya, tersenyum, sehingga hampir-hampir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terfitnah. Hampir-hampir saja sebagaimana yang dituturkan oleh Anas bin Malik, kaum muslimin terfitnah sehingga hampir-hampir saja mereka keluar dari salatnya saking gembira melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dengan wajah yang bersinar-sinar. Kata Anas menceritakan keadaan dan pemandangan ketika itu. Wa hammal muslimun an yaftatinu fi salatihim farha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hampir saja kaum muslimin bubar dari salatnya karena gembiranya melihat Rasulullah. Mereka mengira Rasulullah telah sembuh karena wajah Rasulullah bersinar bagaikan rembulan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya agar mereka meneruskan salat mereka. Rasulullah senang, Rasulullah gembira melihat keadaan kaum muslimin yang salat dengan barisan yang rapi. Wahai kaum muslimin, bagaimana jikalau Habibun al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam melihat barisan saf kita hari ini? Bagaimana Rasulullah jika dia melihat kondisi salat kaum muslimin yang centang perenang, yang barisan mereka tidak lurus, tidak rapi dan tidak rata, yang mereka saling berselisih satu sama lainnya dalam barisan salat. Rasulullah tidak akan tersenyum melihat kita sebagaimana dia tersenyum melihat sahabat-sahabatnya ketika itu. Kemudian beliau menutup tirai. Beliau menutup kain pintunya. Dan itulah hari terakhir beliau melihat para sahabatnya. Itulah hari-hari beliau menutup usianya. Lalu beliau masuk ke kamarnya dan kembali berbaring. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anas bin Malik ketika itu berkata, waktu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana hay'ah minhu tilka sa'ah." Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah lebih bagus, lebih tampan, lebih elok daripada saat itu. Dan tatkala waktu duha semakin meninggi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah radhiyallahu anha. Maka datanglah Fatimah putrinya yang tercinta, pemimpin wanita-wanita sorga. Beliau masuk menemui ayahnya yang tercinta radhiyallahu anha. Beliau melihat ayahnya terbaring, lemah, didera oleh sakit. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila putrinya datang, beliau berdiri menyambut putrinya, lalu mengecup antara dua mata putrinya, kemudian mendudukkan di sisinya. Akan tetapi kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menoleh, memandang putrinya. Hanya itu yang sanggup dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Fatimah melihat kondisi bapaknya yang tercinta yang sangat lemah, yang hanya bisa menoleh dan memandangnya, maka meledaklah tangis Fatimah radhiyallahu anha. Beliau langsung memeluk ayahnya yang tercinta. Beliau langsung menciumnya. Air mata menetes membasahi pipinya, seraya berkata, "Wa kurba abatah, wa kurba abatah." Duhai
Duhai beratnya yang engkau hadapi wahai ayahanda. Duhai alangkah beratnya apa yang engkau hadapi wahai ayahanda. Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiburnya, meringankan perasaan dan beban, tekanan jiwa yang menimpa Fatimah radhiyallahu anha. Rasul berkata ketika itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Laisa ala abiki kurba ba'dal yaum." Setelah hari ini tidak ada lagi kesusahan bagi bapakmu. Setelah hari ini tidak ada lagi yang berat bagi ayahmu. Dan ketika itu mereka berbicara berdua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada Fatimah radhiyallahu anha. Tiba-tiba Fatimah menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berbicara, membisikkan kembali kata-katanya. Tiba-tiba Fatimah tertawa. Tadinya awalnya dia menangis, kemudian dia tertawa. Lalu Aisyah radhiyallahu anha setelah kejadian itu bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha tentang apa yang terjadi dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia menangis lalu tertawa? Fatimah menjawab, "Sa'aranin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yuqbad fi waj'ihi alladhi tufiya fi fabakait." Rasulullah membisikkan kepadaku bahwa dia akan wafat, bahwa ruhnya akan dicabut dalam sakitnya ini, sehingga aku menangis sedih. Kemudian dia membisikkan kembali bahwasanya aku adalah keluarganya yang pertama menyusulnya, dan bahwasanya aku akan menjadi pemimpin wanita surga. Fadhahiktu, maka aku tertawa gembira karenanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kedua cucunya Al-Hasan dan Husain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium keduanya. Lalu beliau memberikan wasiat kepada keduanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil istri-istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka. Lalu ketika itu masuk pula Usama bin Zaid. Usama bin Zaid yang digelari hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usianya ketika itu 18 tahun. Usama yang sebelum atau menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan yang akan dikirim ke Syam memerangi orang-orang kufar Romawi. Masuk Usama bin Zaid tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya ke atas langit lalu memegang kepalanya. Diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Usama? Maka aku tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakanku. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab sirahnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memberikan wasiat kepada istri-istrinya, kepada anak cucunya, sakitnya kian bertambah. Terkadang terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan rasa sakitnya. Nampak dari raut wajahnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku merasakan sakitnya bekas racun yang mengenaiku ketika di Khaybar." Terasa sakit di mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau merasakan sakit sebagaimana kaum muslimin merasakan sakit?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bala. Benar, bahkan aku merasakan sakit 2 kali lipat dari kaum muslimin." Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Dan itu karena engkau juga mendapatkan pahala dan ganjaran 2 kali lipat dibandingkan kaum muslimin ya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan.